Nah, di depan teman-teman nih, gue udah pegang umpan jagung amis spesial dari channel Mancing Empang Mania. Ini kita pakai amisannya super lengkap nih teman-teman. Di sini kita pakai deho, kita pakai salmon, ada udang, ada ikan mujair, ada ikan ekor kuning dan ikan kerapu nih teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum pernah coba, silahkan check out aja di Shopee dan Tokopedia-nya channel Mancing Empang Mania. Namanya Mem Shop tanpa dispasi. Klik aja MEM Shop seperti tulisan di bawah ini. Lalu teman-teman bisa cari di Shopee dan Tokopedia. Nah, hari ini gue juga kepengen banget bahas umpan jagung ya. Memang belakangan ini umpan jagung itu banyak banget diminati. Bahkan para konten kreator mancing ikan mas itu memproduksi secara sendiri-sendiri teman-teman. Karena antusiasnya yang luar biasa, akhirnya mereka membuat dan memproduksi ketimbang mereka mereview produk orang lain yang memang nggak di endorse ya. Kita kebanyakan nggak di endorse, jadi hasil kita menghasilkan produk-produk kita sendiri seperti itu. Nah, dibalik dari pembuatan atau proses pembuatan umpan tersebut, memang gue boleh cerita ini kendala yang sering kita hadapin adalah usia daripada umpan ya. Jadi konten hari ini kita bahas tentang umpan jagung, bahas juga bagaimana ketahanan pada umpan, usia pada umpan pada saat produksi maupun pada saat kita menjual ke konsumen sampai ke tangan konsumen itu apakah betul-betul selamat dalam arti tidak basi. Karena memang gue secara pribadi penggunaan bahan pengawet hanya menggunakan garam teman-teman. Jadi memang ini rentan banget, bisa dilihat kita paling pakai plastik di double sama kita ikatannya pakai karet seperti ini teman-teman. Nah seperti itu. Nah ini mungkin juga teman-teman di luar sana para konten kreator mancing ikan mas juga mungkin gua rasa mereka mempunyai kendala yang sama seperti yang gua alamin. Makanya ada konten kreator mancing ikan mas yang akhirnya beralih yang tadinya sempat sedikit booming untuk produksi umpan ini. Mereka jual juga lumayan mahal 25.000. Tapi gue perhatiin mereka akhirnya lebih memilih banyak mempromosikan produk mereka yang baru, yaitu umpan serbuk. Umpan berupa serbuk, umpan entah itu pelet halus, entah itu umpan putih. Intinya umpan serbuk, umpan kering teman-teman, bukan umpan basah seperti ini. Jadi ya mungkin tanpa mereka cerita gue udah paham alurnya mereka kenapa lebih mempromosikan produk-produk mereka yang berbahan tepung ataupun kering. Karena gue rasa ini loh yang jadi masalah. Karena daya tahan pada umpan tidak begitu lama, akhirnya mereka juga tidak mau mengambil resiko seperti apa yang gue lakukan. Yang gue lakukan juga sama, gue tidak terlalu sampai hari ini gue belum pernah naruh ke toko karena entah itu modal, entah itu apa. Tapi gue nggak begitu ya. Kalau gue secara pribadi, gue produksi buat pribadi, ada yang order ya gue jual kayak gitu. Karena kita produksi nggak terlalu banyak, limitnya sedikit, tapi kita alhamdulillah rutin gitu. Setiap konsumen minta kita ada, kita punya, kita siap, dan kita siap produksi bahkan hari itu juga kayak gitu. Jadi gue sendiri juga nggak berani tuh yang namanya simpen-simpen barang-barang seperti ini. Kita nggak berani karena usaha kecil seperti kita itu memang berat di bagian packaging. Jadi pengemasannya itu kita masih ala kadarnya kayak gini lah. Ya alhamdulillah sampai hari ini walaupun ada beberapa komplain juga gue rasa itu hal wajar. Dan kita akan mengganti 100% terhadap komplainan customer ketika mereka menerima entah itu ada 1 piece ataupun 2 piece yang basi. Kita akan berikan secara gratis di kemudian hari. Kita akan mengganti 100% seperti itu teman-teman. Nah ini loh yang mau gue ceritain hari ini. Banyak dari kita yang makanya beralih ke umpan tepung, umpan kering itu karena bagian dari resiko basi, ketahanan umpan yang tidak terlalu panjang usianya teman-teman. Nah hari ini
gue kepengen bahas tentang umpan zaman dulu, zaman baheula, zamannya engkong gue mungkin. Ini umpan memang lama, legend. Gue juga punya langganan toko pancing, itu juga kayaknya udah bubar, dia udah tutup. Itu dulu tuh dia tuh lengkap banget ya. Dia lengkap banget, punya alatnya lengkap, bahkan punya gilingan juga gitu. Jadi kita kalau mau ke situ tuh enak, serba ada gitu. Tapi yang kayak gitu-gitu gua rasa sekarang udah susah ya. Sekarang lebih banyak tukang umpan tuh ya hanya jual umpan aja gitu, nggak terlalu banyak berpikir untuk bagaimana kita bisa sebagai pemancing itu bener-bener kepinginnya tuh kita nggak usah bawa pulang ke rumah tuh yang namanya bahan gitu ya. Pengennya tuh di situ selesai gitu, mancing kelar gitu kan. Nah itu yang gue ceritain barusan tuh, gue punya toko langganan tutup. Nah ini yang mau gue bahas juga di umpan hari ini teman-teman. Jadi ikutin terus videonya nih, nanti gue akan perjelas ceritanya setelah kita lihat bahannya teman-teman. Nah ikutin terus videonya dari awal sampai selesai, jangan di skip ya. Nah kita akan mulai, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai umpan legend engkong gua nih, zaman baheula. Belum, nanti ceritanya panjang banget, kita akan cerita setelah bahannya ada. Yuk kita mulai dari sekarang. Kita akan membuat umpan jagung zaman baheula yang pastinya rekomendasi banget buat teman-teman coba. Oke. Nah, di sini nih teman-teman nih. Ini teman-teman bisa lihat gak? Ini itu apa? Ini jagung nih teman-teman. Ini yang mau gue bahas, panjang lebar terserah lu mau dengerin gue juga apa enggak, terserah. Tapi intinya yang mau gue sampaikan, kenapa? Karena balik lagi gue punya YouTube bukan karena gue kepengen terkenal, bukan karena gue kepengen jadi artis ataupun apa. Impian gue nggak ada sama sekali. Bahkan lu lihat sendiri belakangan ini gue udah lama banget nggak upload ya. Oke, gue lupa nih kalau kita pembukaan dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mancing Empang Mania bareng gue Bang Andri Vlog. Hari ini kita mau bahas tentang umpan jagung, dimana ini yang menjadi unek-unek gue selama ini. Sengaja nggak sengaja gue memang memberikan sedikit demi sedikit tips umpan yang mungkin gua rasa orang banyak yang nggak tahu. Dari mulai umpan kencur gua cicil, dari umpan lele gua cicil, dari umpan bawal gua cicil. Jadi memang itu terstruktur untuk dicicil, bukan gua jedar bikin video gitu, enggak ya. Memang terstrukturnya begitu. Gua kepengennya orang tuh tetap nungguin gue yang resep apa lagi sih ini yang nantinya mau baru, yang pastinya beda kayak gitu. Jadi kalau teman-teman lihat, alhamdulillah ya, dari umpan kencur gue bisa punya 2 channel karena dulu ada orang mau join tapi nggak jadi. Akhirnya terbengkalai jadi begini, jadi 2 channel. Gue bilang, nih umpan kencur bakal booming. Kalau lu mau join sama gue, nih umpan kencur kita keluarin. Gue mau keluarin umpan kencur di channel baru. Seperti itu dulu. Nah akhirnya alhamdulillah memang booming dan diterima di masyarakat luas sampai seluruh Indonesia gua rasa pakai. Bahkan orang di samping gue pun pakai umpan kencur, umpan resep gue sendiri kayak gitu. Nah ini alhamdulillah poin-poin seperti umpan galatama lele kemarin kita udah, poin umpan bawal juga udah, seperti itu ya. Semua secara gratis teman-teman, semua secara real. Memang kita memberikan semua tipsnya itu memang bisa dilakukan teman-teman dan dibuktikan secara langsung seperti itu ya. Jadi memang gue punya target sih seperti itu. Balik lagi, kita punya konten bukan untuk terkenal, bukan untuk apa, tapi gue nih pengen nyentil YouTube nih kayak ini loh harus ada loh, ini loh harus disampaikan loh, kayak gitu ya. Jadi pesan-pesan yang gue rasa orang nggak tahu nih harus tahu nih gitu. Jadi selama ini gue pengennya gitu. Jadi banyak orang yang monoton bikinnya ya umpan-umpan warung kayak gitu. Gue pengen, ayo dong umpan waktu ketika gue sebelum jadi YouTuber ya, ayo dong lu masa sih kayak gitu gitu kan. Akhirnya gue kepengen jadi YouTuber tuh kayak gitu, kepengen ini lo umpan gue nih coba deh, nggak pernah tahu kan kayak gitu. Nah
sampai di video hari ini juga memang timingnya untuk akhir tahun di 2023 nih. Gue sengaja setting seperti ini. Kayak kemarin di pertengahan tahun kita bikin umpan lele juga nggak pernah ada yang tahu kan, umpan pakai bawang putih bawang merah kayak gitu. Nah ini untuk di akhir tahun ini, kebetulan ini malam Jumat teman-teman. Ini tanggal berapa sih Desembernya nih? Nah ini hari ini kita mau bikin umpan legend. Ini umpan zaman bahla, dimana kalau teman-teman lihat ini ada yang tahu gak ini apa? Ini jagung ya. Ini jagung loh. Keras. Ini jagung tawar, jagung buat pakan burung dara ataupun popcorn gitu, ataupun apa kalau di Jawa tuh marning seperti itu ya. Nah ini jagung tawar. Nah ini gue punya cerita, balik lagi cerita ke cerita tadi ya. Ini umpan jagung nih, zaman dulu nih, yang namanya jagung manis itu kan bisa dibilang era milenium ya, era abad 20 lah, tahun 2020-an gitulah mungkin ya. Yang gue tahu sih gitu. Jadi dulu juga orang makan jagung manis itu kayak kesannya lu orang kaya kayaknya. Jadi kayak makan sayur asem juga belum ketemu tuh pakai jagung manis. Terus kayak seketemu-ketemunya tuh jagung manis kita bikin kayak daun katuk ya, sayur daun katuk tuh ibu-ibu kalau bikin pakai jagung manis tuh kayaknya kesannya beda gitu. Jadi malah jadi seneng. Nah itu dulu tuh sebetulnya nggak familiar tuh jagung manis ya. Tukang jagung rebus ya dia pakai ini. Tukang popcorn nih dia pakai ini kayak gitu kan. Nah sebetulnya zaman dulu juga nggak jauh beda orang mancing ikan mas itu juga sama pakai jagung kayak gini teman-teman. Jagung tawar bukan jagung manis. Bahkan mereka bukan yang nggak ngerti ya, maksudnya ya memang sudah awalnya pakai ini gitu. Nah ini yang mau gue sampein di hari ini. Gue pengen bikin umpan yang orang nih nggak di YouTube nih nggak ketemu nih umpan jagung kayak gini gitu kan. Dan padahal ini umpan zaman dulu gitu kan. Nah ini yang mau gue sampein sebenarnya hari ini. Nah jadi kita hari ini bukan promosiin sebenarnya, mau ngasih tahu nih. Ini kita zaman dulu nih begini nih, mancing pakai jagung tawar bukan jagung manis. Nah itu balik lagi tentang produksi umpan yang kenapa sih nggak tahan lama ya. Karena jagung manis itu kan kandungan airnya tinggi banget. Beda sama ini nih teman-teman. Teman-teman harus tahu betul nih bahan yang kita pakai tuh gimana, kenapa bisa begitu gitu kan. Nah ini sebetulnya kalau pakai jagung ini jauh lebih bagus, lebih efektif, seratnya tinggi. Ini jauh lebih disukain ikan sebetulnya nih. Ini juga aromanya jauh lebih kuat. Nah ini kalau bicara soal aroma lebih kuat juga teman-teman bisa cek deh produk apa sih yang pakai jagung manis. Ayo ada yang bisa nebak gak produk apa sih yang pakai jagung manis? Kebanyakan pakai jagung ginian bro, jagung buat burung dara tuh kalau lu nggak ngerti tuh kan. Ini banyak banget dipakai di industri. Ada makanan anak-anak, makanan yang berbau jagung itu tuh pakai jagung ini, bukan jagung manis. Artinya kayak panganan tradisional juga marning pakai jagung ini, bukan jagung manis gitu kan. Nah ini balik lagi tentang kenapa jagung ini gitu loh. Ini tuh aromanya jauh lebih kuat teman-teman. Kalau teman-teman ngerti tuh nih, jagung tawar ini aromanya lebih kuat, seratnya lebih bagus kayak gitu. Ini lebih disukain gitu loh. Tapi kenapa banyak orang nggak ngerti bikin ginian gitu loh. Nah hari ini gue pengen bikin, dan gue rasa teman-teman terserah ya, maksudnya teman-teman bisa nerima ini secara baik atau enggak, dalam arti wah bang kayaknya malah lebih ribet gitu. Tapi terserah, tapi gue kepengen kasih pencerahan aja. Kalau zaman dulu gue mancing tuh pakai jagungnya jagung ginian bro. Nah seperti itu ya. Bahkan kalau gue bisa bilang nih hari ini kita buat dapetin jagung ini yang mudanya nih susah banget di pasar aja. Gue nggak nemu jagung tawar tuh, gue nggak nemu. Kita nemunya jagung manis doang kayak gitu. Karena permintaan jagung manis tuh luar biasa, karena lebih disukai, karena lebih manis gitu ya. Nah ini padahal zaman dulu, balik lagi tentang kenapa produksi perusahaan-perusahaan terkenal makanan itu penggunaan ini, karena aromanya juga jauh lebih kuat ya, kayak gitu. Jadi memang ini jauh lebih efektif gitu teman-teman.
Bahkan kita bisa lihat kopan panganan ayam gitu, itu ada jagung ini. Pelet juga mungkin campurannya ini yang udah dibikin serbuk kayak gitu kan. Konsentrat, ini sebutannya pakan konsentrat seperti itu. Nah, ini yang gue mau kasih pencerahan ke teman-teman, kalau ini betul-betul dulu tuh kita orang tuh bikin, orang-orang terdahulu tuh bikin begini, pakai umpan jagung tawar. Nah, hari ini kita pakai umpan jagung tawar ini. Nah, ini kebetulan umpan kering nih, yang ada di depan teman-teman nih jagung kering nih ya. Nah, jagung kering ini balik lagi tentang sejarah yang pakan gue dulu. Gue pernah punya langganan tukang pancing ya, dia punya mesin giling jagung. Nah, ini jadi orang mau mancing tuh digilingin dulu. Lu percaya gak sih? Anjir. Enggak, gue mau cerita aja, gue mau ketawa-ketawa sendiri. Lu percaya gak percaya, digilingin ini. Oke, kita ambil simpelnya aja nih ya. Berhubung susah banget buat dapetin jagung tawar. Nah, ini gue udah nyiapin jagung yang udah dipretelin nih, ataupun jagung pakan burung ya. Ini kita singkirin dulu yang ini. Nah, ini umpan jagung burung dara dari pretelan ini ya. Nah, ini nantinya mau kita olah nih teman-teman. Kita olah jadi umpan. Oke. Kita akan jadikan umpan. Ikutin terus videonya ya. Jadi gue sedikit tadi banyak cerita. Mudah-mudahan teman-teman bisa terbuka pikirannya kalau sejarah dulu tuh orang mancing pakai jagung kayak gini. Lu percaya apa enggak terserah. Nanti kita bikinin versi kita. Oke, seperti itu. Sepertinya di sesi kedua kali ya. Kalau bikin video panjang begini agak susah juga. Oke, di sesi kedua kita akan bikin umpan penggunaan jagung burung dara, jagung popcorn, jagungnya orang Jawa nih, marning. Ini diproduksi juga di PT Citatos nih, bikin makanan dari ginian. Jadi banyak banget produksi penggunaan pakai jagung ini, bukan jagung manis nih teman-teman. Nah, oke, kita langsung aja, kita mau bikin ya. Kita mau bikinin. Ini gimana sih tahapnya bang? Nih gue begini aja. Nah, ini kita udah siapin jagung burung dara. Gue sengaja beli setengah kilo nih, nggak banyak ya. Nih gue beli setengah kilo ukurannya. Tapi hari ini mau gue pakai sekitar hanya 1 gelas. Gue ambil gelasnya dulu deh. Nah, ini gue udah nyiapin gelasnya nih, sama-sama pink ya, sama wadahnya, warnanya sama nih. Kita pakai penggunaannya sebanyak 1 gelas aja nih. Oke, cukup. Mungkin kalau 1 gelas, kalau bisa dibilang nih setengah kilo dibagi 2 jadinya sekitar 250 gram mungkin ya, mungkin. Nah, ini nanti kita mau pakai tuh ya. Udah kita pindahin ke wadah. Terus selanjutnya gimana bang tuh? Itu jagung mau diapain bang? Nah, ini mau kita rendem teman-teman. Pakai air sumur ya. Ini bukan air matang. Kita pakai air sumur. Kenapa sih bang pakai air sumur? Karena kalau pakai air matang nantinya dia bantet. Nah, ini lo harus paham ya. Kalau umpan ataupun apapun juga masakan, kalau lu tanya deh nyak lu, mak lu ya kan. Kalau lu punya nyai, lu tanya nyai lu, itu kalau bikin kue tuh adonannya dikasihnya air mentah, bukan air matang, biar nggak bantet. Nah, ini setelah kita tuang air sedikit seperti ini, tapi ini kita tunggu sampai semalaman ya. Jadi ini kebetulan malam Jumat. Nah, ini kita udah tuang airnya. Nanti kita akan tunggu semalam. Artinya nanti pagi mau kita olah. Jadi kita rendam dulu deh, kita basahin dulu. Biar apa bang? Ya balik lagi yang tadi gue bilang, kan zaman dulu tuh gue punya langganan dia langsung bisa giling. Nah, kalau kita kan nggak punya gilingan. Nah, ini kalau buat temen-temen yang punya gilingan terserah deh. Atau gimana bang kalau gue beli yang jagung yang udah halus-halus kecil-kecil itu bang. Nah, itu namanya menir ya, menir jagung. Nah, itu terserah tuh kalau mau teman-teman mau pakai yang menir jagungnya.
Tapi gue sih lebih milih yang gini utuh ya, karena utuh. Ya kalau menir gue nggak tahu tuh, menir tuh yang bagusnya apa yang bukan bagus gitu ya, gue nggak tahu. Tapi yang pasti gue pengennya begini, karena gue punya blender alhamdulillah Philips, itu bagus banget blendernya, mata pisaunya tajam banget dan kuat banget putarannya, sampai sekarang awet banget. Walaupun mahal tapi Philips keren. Nah ini kita rendam semalaman, ntar pagi mau kita proses. Jadi ini malam kita diemin dulu nih begini, biar dia kerendam air. Tujuannya apa tadi, balik lagi biar gue gilingnya gampang kayak gitu ya. Oke, intinya jagung ini jauh lebih, aromanya lebih kuat dan pastinya mantep banget, seratnya tinggi. Ikan suka banget sama ini, coba deh. Kita tunggu sampai pagi, nanti kita akan kabarin lagi. Nanti selanjutnya kita akan bikin umpan langsung dan pasti kita akan coba, oke?